Tadi yang sudah disampaikan Mas Tio sudah cukup jelas ya. Mungkin kalau diminta menambahkan mungkin pengalaman pribadi saya aja dan juga beberapa pasien yang saya anjurkan untuk ikut pola ini ya. Tadi kalau Mas Tio 108 katanya 108 kilo ya. Berat badan saya juga dulu hampir 100 ya, 95 kilo. Di tahun berapa itu, Dok? Tahun 2016 ya. Saya udah hampir 4 tahun. Ya, hampir 4 tahun sejak 2017 ya. Ikutan ini dan ya alhamdulillah yang dulunya prediabetes ya. Kalau obesitas sih udah jelas. Tapi yang penting begini sebenarnya. Tadi saya nggak tahu terlewat ya apa. Manusia itu punya yang disebut dengan parameter kesehatan metabolik ya. Parameter kesehatan metabolik. Yaitu orang disebut sehat secara metabolik kalau dia tidak punya sindrom metabolik, gitu ya. Ada 5 parameter sindrom metabolik, yaitu pertama perut buncit, ya. Perut buncit ini berapa sih ukuran normalnya lingkar perut? Itu setengah dari tinggi badan. Jadi kalau tinggi badan kita katakanlah bapak-bapak rata-rata berapa? 170 misalkan ya. Maksimal lingkar perutnya itu 85. Maksimal. Di atas itu ya, kalau rasio lingkar perut itu 0,6 lebih itu udah merah. Yang merah ya, bahaya buat kesehatannya ya. Ya, satu lingkar perut. Yang kedua, tekanan darah. Tekanan darah itu batasnya 120/80 ya, tanpa minum obat anti hipertensi ya. Jadi tekanan darah 120/80 atau kurang ya, kurang sedikit 110, 70 itu masih oke, tanpa minum obat apapun. Yang ketiga, gula darah puasa harus di bawah 100 mg per desiliter. Yang keempat, trigliserid puasa harus di bawah 150 mg per desiliter. Dan yang terakhir, yang kelima adalah HDL kolesterol. HDL kolesterol, kolesterol baik untuk bapak-bapak harus di atas 40 mg per desiliter, kalau ibu-ibu di atas 50. Jadi, kalau kita melihat, mau menilai seseorang itu, ini kira-kira ini waranti untuk 5-10 tahun ke depan, insya Allah, ya, dengan izin Allah, tidak akan terkena stroke, serangan jantung, diabetes, dan lain-lain. Insya Allah ya. Kalau 5 ini terpenuhi. Ya, makin banyak yang kita nggak lulus dari kelima hal ini, maka potensi untuk menderita stroke, serangan jantung, apalagi itu diabetes, ya, kanker, ini tinggi. Nah, kelima hal ini, ya, berdasarkan beberapa jurnal yang kita temukan, membaik, ya, membaik semuanya dengan pola makan low carb dan intermittent fasting. Jadi salah satu aja dia bisa membaik, apalagi kalau dua-duanya dikombinasikan, gitu kira-kira. Jadi kalau kita bicara masalah kesehatan, harus ada parameter objektifnya, ya kan? Makanya saya sebagai dokter, dari sejak awal saya ikut gaya atau lifestyle ini, saya periksa laboratorium gitu ya. Ini laboratorium saya seperti apa? Membaik nggak berdasarkan 5 parameter tadi? Kalau membaik berarti lifestyle ini benar gitu. Kalau nanti tambah kacau, ya, tambah jauh dari 5 parameter ini, berarti gaya hidup yang kita ikuti nggak benar gitu aja, ya. Jadi kalau dokter kan harus objektif, dia harus sesuai dengan parameter-parameter yang disepakati secara internasional. Jadi saya kira itu tambahan dari saya, Pak Mukhlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter.